Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, ya Anda dari mana? Saya habis balik dari belajar kelompok. Oh, ada tugas. Ada Bu, tapi udah selesai. Oh, selesai. Itu udah aman ya? Udah Bu. Oke. Sebelumnya apa boleh kita kenalan dulu? Kita kan belum saling mengenal. Jadi kita kenalan dulu ya. Ibu dulu ya. Jadi nama Ibu Nilta Putri. Ananda bisa manggil Ibu dengan Ibu Nilta saja. Dengan Nama saya Wahyu Sarani, Ibu bisa manggil dengan Sarah. Jadi Sarah kesibukannya sekarang apa? Lagi sekolah. Oh iya Pak. Sekolahnya sibuk banget ya. Banyak kegiatan. Tapi udah mulai sedikit. Sarah sekarang kelas berapa? Kelas 9. Oh, kelas 9, bentar lagi itu ya. Pasti sekarang udah sibuk les atau belajar di sekolah, jam tambahan. Iya Pak. Jadi Sarah sebelumnya udah pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Belum. Belum. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ada baiknya Ibu jelaskan dulu ya nama kegiatan kita. Jadi namanya itu konseling individual, yang dimana kegiatan ini nantinya Ibu sebagai konselor dan Sarah sebagai konselinya. Kita akan melakukan yang namanya wawancara konseling. Mungkin nanti Ibu bertanya kepada Sarah dan Sarah yang menjawab. Jadi di sini Sarah diharapkan untuk bisa aktif agar nantinya permasalahan Sarah atau hal yang Sarah ceritakan nantinya bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Jadi di sini Sarah juga dituntut untuk terbuka dan jujur dalam menyampaikan apa yang Sarah rasakan, sedang pikirkan, atau apa yang sedang Sarah alami saat sekarang. Terus nanti Sarah tenang saja, semua yang Sarah sampaikan nanti ke Ibu itu semua akan menjadi rahasia bagi Ibu sendiri, kecuali nanti informasi tersebut berguna untuk perkembangan penyelesaian masalah Sarah. Misalnya nanti Ibu sampaikan ke orang tua atau wali Sarah. Tapi itu tuh nanti Ibu konfirmasi dulu ke Sarah apakah Sarah izinkan atau tidak. Jikalau nanti Sarah tidak mengizinkan, hal tersebut tidak akan Ibu sampaikan. Jadi Sarah tenang saja. Untuk sekarang ada yang mau Sarah tanyakan mengenai kegiatan kita? Enggak. Berarti sudah paham ya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan, Sarah posisi duduknya udah nyaman? Kayak gini? Silahkan. Senyamannya Sarah saja. Oke, kita mulai ya. Sarah sudah siap? Sudah. Oke. Jadi karena Sarah sudah siap, apa yang mau Sarah ceritakan kepada Ibu? Di Sarah kayak ada sedikit penyesalan karena masuk sini. Masuk panti? Iya. Menyesalnya tuh kayak apa? Perasaan menyesalnya tuh kayak apa? Kayak dulu Sarah pikir kayak bebas gitu kan, tapi sekarang enggak. Terus Sarah juga udah pikir dulu keluarga mertua Sarah itu masih berumur sekitar 40-an gitu lah. Dulu tuh Sarah mikirnya umur orang tua Sarah tuh masih 40-an. Iya, Ternyata sekarang udah 50-an. Terus Sarah takut kayak terjadi yang nggak diinginkan. Sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan Sarah di sini nggak bisa melindungi gitu. Iya. Jadi Sarah merasa sedikit menyesal karena masuk panti ini. Iya. Oke. Sarah tadi kan juga bilang itu Sarah merasa kalau misalnya kalau tinggal di panti mungkin Sarah bisa bebas. Itu tuh kenapa Sarah bisa berpikir seperti itu? Karena dulu Sarah pernah tinggal di pondok Kak. Dulu Sarah kira di sini tuh kayak boleh main HP, dekat-dekat sama kayak bebas gitulah, kayak yang pakai celana gitu kan. Bebas untuk pergi main Iya gitu. Kak, bebas bermain gitu. Dan mereka enggak. Kalau di rumah Sarah biasanya nggak bebas melakukan sesuatu atau gimana? Bebas sih Kak, tapi enggak kayak terlalu. kalau bebas sebelum.
kayak yang lain gitu. Makanya Sarah mau tinggal di panti, soalnya mikir bisa jadi kalau tinggal di panti Sarah bisa bebas gitu. Ya. Oh iya, tadi Sarah juga bilang itu orang tua Sarah umurnya berapa sekarang? Sekitar 50-an. 50-an. Sarah berapa saudara? 7. Bertujuh. Jadi kalau misalnya Sarah di sini, berarti saudara Sarah ada yang jagain orang tua Sarah? Ada satu Kak. Satu. Ya, adik Sarah. Adik Sarah. Adik Sarah yang ke? Kayak kembaran Kak, tapi di laki-laki. Oh, berarti Yang ke-5, yang ke-6 Kak. adik Sarah di sini. Satu, kembaran yang satu laginya di rumah. Sarah kan punya kembaran kan. Oh, yang kembaran Sarah. Oh iya, iya. Jadi Sarah kembar. Terus Sarah tinggal di sini, kembaran Sarah tinggal di rumah. Ya, Kenapa dia nggak ikut ke sini juga? karena enggak mungkin enggak dibolehin. Jadi Dia emang nggak mau. oh, dianya emang nggak mau. Berarti Sarah kesini nih emang karena keinginan Sarah. Ternyata pas nyampe sini nggak sesuai ekspektasi sama realitanya. Ya. Iya, ya. Terus kalau boleh Ibu tahu, Sarah awal mulanya masuk panti ini gimana ceritanya? Jadi dulu itu Bu, Mm-mm. salah satu saudara sadik Sarah Bu, itu kayak nakal banget. Nakalnya itu kayak setiap mungkin dalam seminggu itu ada 2 kali ibu Sarah dipanggil ke sekolah karena mungkin gara membuli atau kayak minta-minta duit anak orang. Oh, malak. Iya Kak. Adik Sarah nih laki-laki. Iya. Ah. Terus kalau di rumah nakalnya itu nggak dilihatin sama ke orang tua Sarah, cuma ke orang lain gitu. Oh, jadi di luar nakal, tapi kalau di rumah diem-diem aja gitu. Nah, Terus, ibu Sarah ini kayak udah nggak sanggup, jadi diancam sama ibu kan enggak. berarti Ibu Sarah udah habis kesabarannya Iya. untuk mengurus adik Sarah nih. Ya, Terus, diancam, nanti sama pindahin Ricky ke sini. Terus nggak mau enggak. Terus ada tetangga Sarah yang bilang di situ tuh ada panti di bukit kan. jadi dia ngerekomendasiin panti ini. Iya. Terus, Karena di sini juga dekat sama Payaman, mainnya dulu Bu. Terus ya diantarin ke sini. Sarah pas ngantar adik itu ikut? Enggak. Oh, enggak. Cuman orang tua aja. Iya, orang tua sama ibu yang rekomendasi ini. Oh, ya tetangga Sarah tadi. Terus Sarah kayak dulu kan Sarah tinggalnya nggak sekolah kayak sekolah mondok Bu. Ya. Terus Sarah kayak pengen bebas, kayak pengen main HP. Pas adik Sarah nelfon ini, dia bilang di sini itu bebas Kak, boleh bawa HP. Oh, jadi adik Sarah yang Iya. yang ceritain Iya, Bu. kehidupan dia di sini. Iya, Bu. Boleh main HP katanya. Terus bebas. Terus main ini itu katanya. Kok Sarah kayak terhasut, pengen juga. Pas itu Sarah masih kelas 7. Terus Sarah pindah ke sini pas udah kelas 8. Awalnya orang tua Sarah nggak mau pindahin. Nah, adik Sarah ini cuma ancaman gitu. Nanti kalau udah beberapa bulan dikeluarin lagi gitu. Kalau misalnya perilakunya udah mulai membaik itu udah bisa diatur. Rencananya mau dikeluarin dari panti ini. Iya, mau dipindahin Balik lagi ke rumah gitu. Oh. Tapi Sarah kayak pengen gitu kan Bu, pengen bebas. Terus juga pengen ngurangin beban orang tua gitu. Mungkin memang nggak beban tapi kayak ngerasa beban aja itu. Ngerasa beban tadi sama orang tua. Iya. Udah Gitu. Terus Sarah di sini ngerasa mau kayak, kan adik Sarah tadi di sini. Sarah kayak mau melindungi adik Sarah di sini. Ada nggak kayak aku mau masuk panti juga lah biar bisa nanti sama-sama sama adik, biar nanti kalau misalnya adik kenapa-napa ada Sarah yang jagain gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Dulu enggak sih Kak, tapi semenjak Sarah lihat kerasnya panti ini
Sarah mikir gitu. Jadi selama Sarah tinggal di panti ini, bagaimana rasanya? Ada rasa senangnya kak, ada rasa sedihnya, pokoknya campur-campur gitu. Campur aduk. Perasaan sedihnya tuh kayak gimana? Sedih kayak mungkin dari segi pergaulan, kayak Pergaulan di sini sama ke teman-teman di atas. kayak gimana pergaulannya tuh? Kadang kan ada yang nyindir yang nggak sesuai dengan keinginan mereka, dia nyindir kita itu kan. Berarti nggak langsung diomongin, Ya. tapi pakai sindir-sindiran dulu. Terus ada juga yang ngucil-ngucilin. Jadi Sarah termasuk yang ngucilin atau yang dikucilkan? Dua-duanya. Oke, Sarah. Selama Sarah di sini udah berapa kali Sarah pulang ke kampung? Udah yang emang pulang udah 2 kali ya, Bu. 2 kali. Tapi kalau yang izin itu termasuk 3, udah 3 kali. Sering dikunjungin sama orang tua sini. Enggak, Bu, jarang. Karena orang tua Sarah kayak merantau. Merantau kemana? Jadi nggak di Pariaman. Enggak, Oh, terus di mana? di Damastraya. Berarti orang tua Sarah masih lengkap. Ada Masih, ayah. tapi udah cerai. Oh, berarti nggak tinggal serumah lagi. Jadi orang tua Sarah tinggal sama mama. Iya, Bu. Berarti papa di mana? Bapaknya masih di situ Pariaman. Masih di Pariaman. Berarti papa yang orang Pariaman. Kedua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Tapi papa tetap tinggal di Pariaman. Ibu Mama merantau. merantau ke Damastraya. Iya. Oh. Jadi ibu tinggal sama siapa? Sekarang sendiri Sendiri. sama kembaran Sarah. Oh iya. Berdua berarti ya. Kembaran Sarah berarti masih SMP juga berarti. Iya. Karena itu tadi Sarah merasa itu takut nggak ada yang melindungi orang tua Sarah pas di rumah, takutnya nanti terjadi sesuatu, akhirnya Sarah khawatir. Iya. Oke, Sarah kan tadi udah menyampaikan panjang lebarnya masalah Sarah. Jadi ibu menyimpulkan bahwa Sarah merasa agak sedikit menyesal masuk panti karena kayak nggak sesuai ekspektasi Sarah sebelum masuk panti sama saat realitanya Iya. saat sekarang Sarah di panti. Iya Sarah? Iya. Terus tadi Sarah juga bilang sedikit menyesal itu karena Sarah mikirnya hidup di panti itu bebas. Terus Sarah juga mikirin orang tua, tapi jadi bukan orang tua. Terus Sarah takut juga di rumah orang tua sendirian, nggak ada yang ngelindungin. Sarah khawatir sama keadaan orang tua Sarah di rumah. Oke, Sarah. Jadi kan tadi ibu sudah mendengarkan semua cerita Sarah dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ibu memberikan sedikit saran kepada Sarah, apakah Sarah mau mendengarkan? Mau. Oke. Jadi Sarah, perasaan menyesal itu merupakan suatu hal yang wajar. Karena kan kita manusia pasti memiliki hati dan rasa peduli terhadap orang lain. Kemudian menurut Sarah, perasaan menyesal itu tadi bisa tidak mengurangi beban bagi Sarah pribadi, terus bagi orang-orang di sekitar Sarah juga? Tidak. Oke, itu benar sekali Sarah. Jadi kan ada baiknya untuk sekarang ini mungkin bukan soal penyesalan atau tidak, tapi lebih ke bagaimana cara Sarah untuk bisa menerima suatu keadaan. Karena kan keadaan Sarah sekarang itu merupakan suatu pilihan bagi Sarah dahulu. Sarah kan memilih hal tersebut untuk kehidupan Sarah selanjutnya. Jadi menurut ibu ada baiknya Sarah lebih menerima keadaan tersebut dan bertanggung jawab terhadap pilihan sendiri. Oke Sarah kan tadi merasa khawatir kepada orang tua. Menurut
menurut Sarah, bagaimana cara Sarah untuk itu? Untuk untuk bisa mengurangi rasa khawatir tersebut. Dengan cara memperbanyak komunikasi dengan teman. Ya, lebih mungkin Sarah bisa itu kan bisa lebih rajin nelpon orang tua nantinya, terus mungkin bisa Sarah bikin jadwal tertentu untuk nelpon orang tua dalam seminggu itu berapa kali gitu. Nah, benar sekali Sarah. Jadi kan ada baiknya Sarah menerima keadaan dan mencoba merubah perasaan penyesalan Sarah tadi menjadi semangat bagi Sarah untuk bisa membanggakan kedua orang tua Sarah. Jadi Sarah, kalau misalnya nanti Ibu rekomendasikan ke Sarah untuk membuat suatu rencana kecil, misalnya tentang suatu hal yang bisa Sarah lakukan, mungkin untuk membuat orang tua Sarah senang. Hal apa yang akan Sarah lakukan? Dengan cara rajin belajar, Kak. Terus Oke, nanti berarti Sarah membuat rencana kecil tadi, salah satunya rajin belajar. Terus apa lagi? membuat dari kecil dalam buku menceritakan keseharian senang Sarah di sini. Terus Terus rajin menelpon. ya jangan telepon. Ya, nanti di situ Sarah bikin jadwalnya kapan Sarah nelpon orang tua, biar juga untuk mengurangi kekhawatiran Sarah dan juga kedua orang tua Sarah. Oke, hebat Sarah. Ibu harap hal tersebut bisa Sarah lakukan secepat mungkin agar nantinya perasaan tadi bisa hilang atau sedikit berkurang, supaya Sarah juga bisa menjalani hidup sesuai dengan tidak terlalu memikirkan sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang tidak perlu untuk dipikirkan. Jadi enjoy your life. Sarah, tadi kan kita udah membahas segala hal. Jadi setelah kegiatan ini nanti hal apa yang mungkin akan Sarah lakukan segera? Sarah ingin lebih rajin belajar agar dapat membuktikan ke orang tua bahwa Sarah itu bisa mandiri, bisa membanggakan orang tua. Terus Sarah akan membuat diary kecil yang menceritakan kesenangan Sarah selama di sini, selama di sekolah. Berarti dengan begitu semoga nantinya Sarah bisa menerima keadaan Sarah sekarang dan bisa mengurangi rasa penyesalan tadi, bisa menerima dengan baik untuk tetap hidup di sini, menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Bagus Sarah. Jadi setelah ini kapan kita bisa berbincang lagi mengenai kelanjutan dari rencana yang mau Sarah lakukan tadi? Kapan kita bisa bertemu lagi? Insya Allah minggu yang akan datang. Oke, berarti minggu depan ya? Oke, baik Sarah. Sarah, nanti kalau misalnya jadi minggu depan, Sarah kabari aja Ibu ya. Oke. Sarah, mungkin kegiatan kita ini udah hampir penutup, udah hampir selesai. Berarti Sarah, minggu depan kita bertemu lagi. Insya Allah. Oke. Sebelumnya Sarah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Sarah karena telah sukarela, telah jujur, telah terbuka untuk menyampaikan segala hal yang Sarah pikirkan, rasakan maupun yang Sarah alami saat ini. Ibu berharap semoga nantinya hal-hal rencana-rencana Sarah tadi yang Sarah udah rencanakan itu bisa terselenggarakan secepat mungkin. Dan Ibu juga berdoa semoga perasaan Sarah tadi bisa berubah menjadi semangat untuk Sarah agar bisa lebih enjoy, santai dalam menjalani kehidupan Sarah.